Jadi, dengan kita menggunakan protokol ini bisa berhubungan dengan suatu perangkat secara jarak jauh. Kemudian kita bisa mengendalikan perangkat tersebut. Saja yang bisa kita lakukan dengan menggunakan remote desktop protokol ini. Beberapa di antaranya mematikan komputer jarak jauh, memodifikasi settingan registry komputer lain dari jarak jauh, mengawasi penggunaan program berjalan, pemeliharaan, maintenance, maupun sharing resource. Kita anggap saja ini komputer master. Ada 5 komputer klien kita. Kita bisa mengendalikan ini dari monitor kita, dari perangkat kita. Mau kita apakan bisa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat para pemirsa semua dimanapun kalian berada. Terima kasih banyak yang udah gabung di MVN Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tips dan tutorial tentang RDP. Yang belum tahu apa itu RDP, mari kita pelajari sedikit tentang RDP itu apa. RDP itu adalah singkatan dari Remote Desktop Protocol. Remote Desktop Protocol ini merupakan sebuah protokol jaringan yang digunakan oleh Microsoft Windows di terminal service-nya untuk berhubungan dengan suatu perangkat secara jarak jauh. Beberapa perangkat yang sejenis dengan RDP milik Windows ini, Virtual Network Computing, Terminal Service, virtualisasi desktop, ini beberapa di antaranya. Untuk lebih jelasnya, apa itu remote? Adalah suatu kemampuan untuk terhubung dengan sumber daya pada suatu jaringan dari suatu lokasi. Nah, remote access ini didefinisikan sebagai suatu sistem yang bisa digunakan dalam pengendalian suatu manajemen jaringan, di mana administrator dapat dengan mudah mengontrol dan menguasai komputer klien untuk berinteraksi dengan user maupun membackup data atau tes lain. Jadi, dengan kita menggunakan protokol ini, kita bisa berhubungan dengan suatu perangkat secara remote, secara jarak jauh. Kemudian kita bisa mengendalikan perangkat tersebut melalui yang kita gunakan saat ini. Apa saja yang bisa kita lakukan dengan menggunakan remote desktop protokol ini? Beberapa di antaranya yang bisa kita lakukan adalah mematikan komputer jarak jauh, kemudian menghidupkan ulang komputer atau merestart, memodifikasi settingan registry komputer lain dari jarak jauh. Terus kita bisa juga mengawasi penggunaan komputer lain, mengawasi penggunaan program berjalan, pemeliharaan, maintenance, maupun sharing resource. Itu semua bisa kita lakukan. Selanjutnya, ini simulasi RDP itu bisa diperhatikan pada gambar ini. Virtual Network Computing ini kita anggap saja ini komputer master ya, komputer kita ya. Kita memiliki 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 5 komputer klien kita. Kita bisa mengendalikan ini dari monitor kita, dari perangkat kita. Mau kita apakan bisa semuanya dari sini. Selanjutnya, kalian tentu pernah melihat ya gambar ini. Ini merupakan perangkat RDP, Remote Desktop Connection, yang ada fiturnya di Windows. Tampilannya bakal seperti ini. Remote Desktop Connection. Cara kita untuk mengkoneksikan ke komputer jarak jauh tadi bagaimana? Dengan mengakses ini. Nanti kita akan mencoba ya tutorialnya langsung. Untuk gambaran yang lebih simpelnya lagi nih, ini komputer klien, komputer kita terhubung harus secara online ya. Berhubungan dengan komputer remote kita harus secara online. Harus ada akses internet. Nah, kalau nggak ada akses internet gimana? Ya nggak bisa. Tetapi apapun program yang dijalankan pada remote komputer ini, komputer klien ini tetap berjalan walaupun komputer dari user ini sudah kita matikan. Dan dia akses terus nih 24 jam non-stop ya. Pelajari lebih dalam lagi tentang RDP. Bagaimana cara kita bisa mengakses sebuah RDP ya di perangkat kita? Kita harus memiliki suatu perangkat di tempat lain. Bagaimana cara mendapatkannya? Ada beberapa cara. Yang pertama tentu saja berbayar secara premium. Kedua, bisa kita dapatkan secara free trial ya, atau gratisan. Sampai pada limit tertentu, setelah habis masa free trialnya, kita bisa perpanjang atau kita stop, berhenti layanannya. Apa saja layanan yang memberikan layanan RDP, Remote Desktop Protocol. Seperti pada pembahasan kita sebelumnya, RDP ini bahasa yang digunakan untuk Windows. Tapi untuk layanan pemberi jasa RDP ini, mereka menggunakan banyak nama. Sebagai contohnya, mereka menggunakan nama seperti virtual machine. Pokoknya banyak lah ya contoh-contoh nama lain. Namun pada
kesempatan ini saya akan mencoba memberikan tips kepada teman-teman yang ingin mencoba layanan RDP ini secara free trial. Kita bisa menggunakan layanan ini saja, Azure. Layanan Azure ini adalah service yang diberikan oleh Microsoft. Kita bisa mendaftar di sini. Kita coba nih, ada akun gratis. Dikatakan di sini bahwa your free Azure account get start with 12 months of the free service. Nah, jadi kita bisa menggunakan layanan ini selama 12 bulan dengan catatan free service. Namun, jangan salah sangka dulu bahwa di sini yang dijelaskan dalam 12 bulan free service ini servisnya. Tetapi kalau untuk RDP-nya itu hanya 1 bulan ya, 1 month ya, 30 hari. Dan kita diberikan kredit oleh mereka itu sebesar $200. Kalau dirupiahkan itu sekitar 3.130.000. Kita gunakan itu, atau limit free trial 30 harinya itu habis. Yang mana berakhir dulu? Misalnya kreditnya yang berakhir dulu dalam misalnya 10 hari ya, berarti kita sudah selesai free trial kita. Namun apabila 30 hari lebih dulu kredit kita masih ada sisa, juga tetap habis. Jadi yang mana dulu diantara itu 30 hari limitnya habis, atau jumlah kreditnya 3.130.000 yang habis. Kita coba aja ini, tekan free. Untuk dapat mendaftar di akun Microsoft Azure ini yang dibutuhkan hanya 2. Yang pertama, kita harus memiliki akun Microsoft. Buat teman-teman yang mungkin belum punya akun Microsoft, dibuat dulu ya. Kita daftar ya, coba ya. Setelah bikin akun Microsoft, selanjutnya yang kedua, kita harus memiliki kartu Visa ya. Kartu Visa atau rekening bank internasional. Jadi kita dengan kartu Visa ini kita bisa belanja di luar negeri, atau kita memiliki kartu kredit ya, atau Mastercard atau PayPal, terserah, itu bisa digunakan, atau kartu debit. Saya untuk mendaftar di Microsoft Azure ini saya menggunakan kartu debit. Kartu debit ini perbedaannya dengan kartu kredit adalah, kalau kartu kredit ini kita tuh kalau nggak ada saldo juga bakal dibayar oleh pihak bank. Nanti kita akan ditagih per bulan gitu, kita ditagih oleh pihak bank. Namun kalau kartu debit kita nggak ada saldo ya mungkin kita berutang gitu. Kelebihan di Microsoft Azure ini dibandingkan service dari yang lain, misalnya seperti Alibaba, Amazon, terus Google Cloud. Nah, itu saya udah pernah coba ya, untuk mendapatkan RDP-nya mereka minta kartu kredit, nggak bisa kartu debit. Jadi harus tidaknya ada saldo kita atau dibayarkan oleh pihak bank lebih dahulu. Namun uangnya itu nanti minta $10 dalam seminggu atau berapa hari, itu nanti dikembalikan. Ibaratnya itu biaya otorisasi ya, biaya jaminan. Setelah seminggu nanti dipulangkan lagi uang. Itu untuk meyakinkan mereka bahwasanya memang kartu kita tuh aktif, dan kita memang benar-benar setelah trial ini kita bakal berlangganan. Selanjutnya setelah kita berhasil login, kita akan masuk ke halaman dashboardnya ya. Sudah, sini dikatakan kita akan mendapatkan kredit sebesar 2.740.000 dengan masa penggunaan hingga 30 hari. Namun nanti pada halaman berandanya tidak 2.700.000 ya, tapi 3.130.000. Oke, selanjutnya kita masukkan data nomor HP. Selanjutnya kita tekan lanjut. Kita pilih SMS. Kita tunggu saja verifikasi SMS-nya. Sudah masuk. Oke, kita tunggu. Nah, selanjutnya kita diminta untuk verifikasi identitas ya dengan kartu. Silahkan kan nama pemegang kartu, nomor kartu, kadaluarsa, CF, baris alamat, kota, negara. Oke, loading, sudah masuk ke halaman dashboard. Kita klik virtual machine. Selanjutnya tampil halaman virtual machine. Jumlah kreditnya ini kelihatan nih, udah 3.130.000, berarti kita udah dapat kredit free trial ya untuk 1 bulan. Selanjutnya kita klik add, tanda plus itu, bikin virtual machine. Ambil halaman create a virtual machine. Kita bikin di sini nama virtual machine yang akan kita gunakan. Kita isi, terserah teman-teman mau isi apa. Nah, nanti otomatis resource groupnya akan terisi sesuai dengan nama yang kita pilih tadi. Region, yakni lokasi, kita mau lokasi di mana. Saya pilih aja di South Asia ya, di Asia Selatan. Selanjutnya sistem operasi apa yang mau kita gunakan. Windows Server 2019 kita coba. Oke, kita gundur ke bawah. Kemudian ukurannya, size-nya seperti apa, mau RAM berapa giga, berapa CPU yang mau kita gunakan. Untuk melihat lebih detail kita klik CL size-nya ya.
Jadi akan tampil banyak gitu tampilannya. Kita pilih, saya pilih satu CPU 3,5 GB memori RAM-nya yang standar aja saya pilih. Teman-teman silahkan pilih yang mana teman-teman ingin gunakan. Nah selanjutnya username ini harus diisi ini ya. Ini digunakan untuk kita masuk nanti ke virtual machine-nya. Passwordnya juga ini jangan lupa, karena untuk ini yang nanti akan kita gunakan untuk login ya di virtual machine-nya, username dan password. Oke, jika sudah, pilih di bawah nih portnya mau RDP aja, HTTP, HTTPS, SSA, kita pilih ya HTTP dan RDP 3389 ya. Next, mau premium, standar, HDD, SSD, silahkan teman-teman mau pilih yang mana. Next, ini udah otomatis terisi ya. Oke, kita next. Ini buat teman-teman mau dipilih sistemnya backup datanya, atau mau di auto shutdown, atau mau di pembaruan otomatis, silahkan aja. Kalau mau dicentang, jika tidak dibiarkan saja. Kalau saya biarkan aja. Next, nah ini kita kosongkan aja, nggak usah kita isi, kita biarkan. FM generasinya mau yang Gen 1 atau Gen 2, jika secara manual kita Gen 1. Kemudian nah ini biarkan aja. Next, dia sedang proses deploy, sedang membangun. Setelah berhasil, ini harganya 2.267.800 ya. Ini hitungannya per hour ya, per jam kita menggunakannya ya. Jadi bukan dihitung per bulan ya. Oke, datanya biarkan, ini udah otomatis. Nah, sedang diinisialisasi. Ini waktunya cuma sebentar aja. Nah, udah jadi, berhasil. Oke, kita tunggu. Go to resource, menuju ke sumber kita. Sampai di sini nih udah berhasil. IP address kita ini yang digunakan untuk masuk ke RDP nanti, IP addressnya. Kemudian kita connect dan RDP. Nah, berhasil, terus download RDP file. Tunggu sebentar saja nih, kita klik, langsung kita connect kan. Masukkan username yang tadi yang teman-teman bikin, kemudian passwordnya, klik OK, klik yes. Bentar. Sip, sudah berhasil ya, RDP sudah sukses. Terima kasih banyak udah bergabung di FVM. Pada kesempatan ini kita telah berhasil membangun sebuah mesin virtual remote desktop protokol dari Windows, dan kita sudah mengetahui sedikit banyak tentang pengertiannya dan juga mempraktekannya. Buat teman-teman semua, jika ada pertanyaan silahkan ketik di bagian komentar, nanti saya akan menjawabnya. Dan selanjutnya kita akan bertemu lagi pada kesempatan di lain waktu untuk membahas tutorial dan tips terbaru buat teman-teman semua. Tetap aja pantengin di FVM channel, dan saya harapkan tombol subscribe-nya dan lonceng tempatkan untuk like. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.